Alkitabnya, kita akan merenungkan firman Allah. Hari ini, saya senang sekali bisa membagikan sebuah hasil renungan saya secara pribadi. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat setiap kita ya. Saya kasih judul, Berkat Musa atas 12 suku Israel. Part 1 dan part 2. Hari ini babak pertama, saya lanjutkan nanti babak kedua minggu depan. Yakub punya 12 anak putra, anak laki-laki. Hari ini Tuhan izinkan saya bahas 4, sisanya 8 minggu depan. Kita buka sama-sama di Ulangan pasal 33. Ulangan 33 judulnya Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Topik kita hari ini berkat Musa atas 12 suku Israel. Ya, ayat pertama. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi firman yang segera Anda dengarkan ini adalah ayat-ayat Alkitab yang mencatat perkataan Musa hamba Tuhan itu sebelum meninggal dunia. Jadi pasti penting sekali mengandung warisan. Dan kata-kata Musa itu berkuasa. Seorang yang membelah Laut Merah, yang menurunkan Taurat dari Gunung Sinai langsung dari hadirat Allah. Jangan remehkan perkataan orang yang mau mati. Orang yang sudah dekat ajalnya, kalau dia ikut Tuhan seumur hidup, waktunya dia beritahukan suatu pewahyuan atas kehidupan orang-orang yang dia pedulikan, yang dia segera akan salurkan berkat. Dan di dalam berkat-berkat bangsa Israel terdiri dari 12 suku ini, kita akan bisa mempelajari hari ini the power of prayer and prophecy. Kuasa doa dan kuasa nubuatan Allah. Apa yang keluar dari mulut seseorang, apalagi mulut hamba Tuhan, apalagi mulut orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu penuh dengan kuasa yang bisa mengubahkan masa depan seseorang. Karena itu, mari kita sekali lagi menaruh percaya. There is power in prayer and there is power in prophecy. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam nubuatan Allah. Nah, kita juga akan belajar lewat susunan berkat untuk 12 suku Israel ini, the truth about curses and blessings atau kebenaran tentang kutuk dan kebenaran tentang berkat. Bahwa berkat dan kutuk itu memang ada. Dan juga kita akan bisa melihat hati Tuhan. Maksud hati Tuhan itu selalu mulia. Our God desires to turn all our curses into blessings. Tuhan itu rindu sekali untuk memutarbalikkan kutuk menjadi berkat buat anak-anak Tuhan. Ya, tapi mari kita bekerja sama. Relakan hatimu untuk dibentuk oleh Dia. Kita lompat langsung ayat 6, berkat pertama. Ada 4 putra Yakub yang saya bahas kali ini. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Setahu saya, kita semua paling tidak tahulah, gak bisa hafal satu-satu anak Yakub. Tapi kalau Ruben, hampir semua harusnya mengerti bahwa dia anak sulung. Tapi di pasal 33 ayat 6 ini, kenapa berkat Musa untuk Ruben kedengarannya gak enak ya? Ya biar dia hidup deh, tapi jangan mati. Tapi biarlah orang-orangnya sedikit saja jumlahnya, jangan banyak-banyak, seolah-olah berkatnya dikasih pas-pasan, hanya demi bertahan. Bahasanya kira-kira begini, ya, biarkan Ruben tidak binasa, tapi juga jangan sampai dia jadi luar biasa. Ruben, no perishing, but also no flourishing. Jangan dia berkembang, ya jangan sampai mati sih, kasihan. Kenapa pesimis sekali ya? Tahukah sejarah Ruben? Ruben ini seorang anak yang tergolong durhaka karena dia tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Jadi cukup menjijikkan, bahkan di kalangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun hal seperti ini tidak terdengar. Jadi bahkan dia punya saudara-saudara yang lain dari keturunan Yakub yang dilahirkan lewat Bilha. Bayangin dia gimana menghadapi saudara-saudaranya itu sekalipun mereka hanyalah half brothers atau mereka hanyalah saudara sama ayah beda ibu. Bagaimana dia bisa menghadapi mereka? Dia tidur sama ibu mereka. Dan bagaimana dia menghadapi ayahnya? Dia tidur
dengan gundik atau dengan istri, salah satu istri papanya. Ruben mengerikan. Tapi saya lihat Musa itu mulia. Musa di sini bernubuat sebagai nabi, dia mewakili Allah. Gimana? Musa ini tidak mengesampingkan orang hanya karena orang itu menjijikkan. Musa ini bisa menghargai manusia sekalipun manusia itu orang yang berlumuran dosa. Terbukti sekalipun si Ruben ini sudah tergeser dari hak kesulungannya seperti Esau. Esau kan menjual hak sulungnya itu demi semangkok makanan kacang merah kepada Yakub adiknya, saudara kembarnya. Tapi si Ruben juga telah menjual hak kesulungannya lewat seks di luar nikah, apalagi melanggar pernikahan papanya. Kalau ayat di kitab Tawarik ya, nggak usah dibuka. Dikatakan seperti ini bahwa hak kesulungan Ruben itu sudah diberikan kepada Yusuf. Jadi di mata Tuhan itu Yusuf yang sulung, tapi waktu Tuhan memberikan nubuatan dan berkat atas Ruben bahkan, Tuhan menyebutnya lewat mulut Musa. Yang pertama-tama anak Yakub disebut, yang dimention adalah Ruben. Tuhan itu nggak melanggar. Orang meskipun salah pun Tuhan perhatikan hak asasinya. Ya, Ruben itu gimana perasaannya? Suku ini pasti tercelah. Karena itu Musa waktu bernubuat sebut Ruben sebagai berkat nomor 1. Meskipun berkatnya tidak seberapa. Saya ingin sekali untuk kita sama-sama hati-hati. Berkat kutuk itu ada. Tabur tua itu ada. Sekalipun ada anugerah dan kasih karunia dalam kerajaan Allah. Sekalipun Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan, bahkan tawanan pahlawan pun masih bisa direbut kembali asal Tuhan di pihak kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi tetap bagaimanapun juga kita harus berhati-hati karena Tuhan yang sama memberikan perumpamaan. Barang siapa menabur, dia akan menuai apa yang dia tabur. Ruben ini main-main dengan hak kesulungannya. Tapi Tuhan tetap memperhatikan gengsinya, harga dirinya. Tuhan suruh Musa, Ruben dulu deh yang kamu doakan. Ruben dulu yang kamu nubuatkan. Dan dari keturunan Ruben, turun-temurun, sadarkah Anda, tahukah? Ini suatu informasi yang berguna. Ternyata Nabi Hosea di Perjanjian Lama adalah keturunannya. Ruben ini berzina, nanti di bawah, ini bukan hukum karma, tapi Tuhan itu selalu berniat mengubahkan kutuk menjadi berkat. Dia bekerja sama dalam segala perkara, baik yang baik maupun yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang masih terpanggil dalam rencananya. You and me, Anda dan saya, orang-orang yang dia cinta, yang dipilih untuk menjadi serupa dengan dia. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan bekerja sama. Bahkan ketika kita gagal, Tuhan munculkan seorang nabi dari keturunannya loh. Meskipun nabi itu harus bayar harga mahal. Ya, sedikit banyak ada sedikit kemiripan dengan nenek moyangnya. Ruben ini berzina. Nabi Hosea harus dikhianati oleh seorang istri yang berzina. Hosea ini kan menikah dengan seseorang yang kelakuannya seperti pelacur, Gomer namanya. Dia itu keturunan Ruben. Tapi Tuhan bisa memutarbalikkan ceritanya menjadi suatu ilustrasi kesetiaan Allah kepada bangsa Israel yang seperti pelacur kelakuannya. Mereka yang tidak setia kepada Allahnya. Tapi Tuhan pakai Hosea. Jadi dalam Ruben itu masih ada kemuliaan. Sekalipun tidak banyak nabi atau apalagi raja, tidak banyak hamba-hamba Allah dari keturunannya. Pas-pasan gitu loh berkatnya. Tapi tetap muncul Hosea. Ada kemiripan, mirip namun tak sama. Kalau Ruben itu kejatuhan, kalau Hosea keturunannya menjadi berkat. Hari ini waktu saya baca kitab Hosea pun saya menangis melihat kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Ruben patut bangga, ada Hosea dalam keturunannya. Ya, dari sini kita bisa melihat sesuatu. Allah kita itu merancangkan pemulihan hidup kita. Sekalipun jatuh kita itu dalam, asal kita bertobat, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar yang nggak tentu bebas konsekuensi, tapi Tuhan pasti akan menyertai. Lembah kekelaman pun ada tongkat dan gadanya. Belajar dari Ruben. Ya, biarkan dia hidup, jangan mati. Tapi biarkan orangnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nah, kita lihat ayat 7 sekarang, mari kita baca, dan inilah tentang Yehuda katanya.
Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Dan inilah tentang Yehuda, ayat 7 kalimat pertama. Berkat Yehuda ini kok tidak menunggu Simeon disebut. Sadarkah Anda Yehuda adalah putra keempat? Jadi begini susunannya, Ruben, Simeon, Lewi yang akan disebut kemudian setelah Yehuda dalam berkat Musa, baru Yehuda. Nah, Simeon is missing. Simeon kok nggak ada? Coba Anda bolak-balik kitab Ulangan ini nggak ada Simeon di dalamnya. Why? Kenapa? Saya juga anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau nama saya tidak disebut oleh papa mama saya kan saya sedih. Ya kan? Ini bukan rebutan warisan si Simeon ini, tapi kan ini berkat orang tua. Ini kan doa mereka. Ini kan doanya Musa. Kok Simeon tidak ada? Saya pikir nggak mungkin Musa membuat kesalahan. Pasti disengaja karena Tuhan kita bukanlah Allah keisengan. Dan inilah tentang Yehuda. Langsung dibypass, disalib sama anak keempat. Anak kedua tidak disebut sama sekali. Anak ketiga berikutnya. Kenapa koko-kokonya dia didahului oleh Yehuda? Ya kita semua tahu singa dari Yehuda, Yesus dari keturunan suku ini. Tapi Simeon missing for a reason. Saya tunjukkan ada 2 alasan kenapa Simeon tidak disebut. Dia dihapuskan seolah-olah dari warisan Musa. Karena Simeon itu pernah ada sebuah insiden. Dia membunuh satu kota. Insiden itu di kota Sikem demi Dina, saudarinya yang diperkosa oleh pria dari kampung itu. Dia bunuh satu kampung halaman. Tuhan tidak suka. Tuhan sangat-sangat menentang dosa kebencian. Hati-hati dengan dosa benci. Orang kepahitan akan mencoret dirinya sendiri dari warisan. Ya, jangankan manusia. Kita bisa menghapus nama kita loh. Saya nggak bicara soal keselamatan, saya nggak mau ke sana. Saya bicara tentang rancangan Allah. Itu bisa kita tolak mentah-mentah karena hati kita nggak mau mengampuni. Ini si Simeon, saudarinya, sisternya dizolimi. Ya sudahlah, memang salah. Tapi jangan main hakim sendiri, kan ada hukum Allah. Jadi harusnya bisa ditempuh dengan cara yang lebih baik, sekalipun tetap sama tegas. Tapi Simeon nggak ambil pusing, ambil pedang, menyandang pedang dan bunuh satu kampung. Orang ini penuh dengan benci. Dan Tuhan tidak suka itu. Yang kedua, Simeon ini missing, tidak disebut sama sekali karena insiden Simri. Simri di perjanjian lama adalah seorang pria yang terjerat, seorang pria Yahudi yang terjerat dengan dosa menyembah Baal Peor. Dia bawa cewek lagi, bawa wanita pergi ke rumahnya, kenalin sama saudaranya, dia dibunuh sih ini. Ini cowok dan cewek ini, singkat ceritanya saya kasih sedikit gambaran aja. Tuhan benci sekali dengan dosa penyembahan berhala. Sengaja lagi, vulgar lagi dibawa pulang ke rumah. Padahal menyandang status umat Tuhan, tapi main ilmu gaib segala. Menyembah berhala secara sengaja. Gara-gara pengalaman yang sangat menyakitkan itu. Bangsa Israel kena kutuk, kena tulah. Makanya terkenal sekali dengan insiden Baal Peor. Dan Baal Peor, si Simri ini adalah keturunan Ruben juga. Salah satu anak cucunya. Memalukan bukan? Udahlah, ini digabung jadi dua-dua ini digabung jadi satu. Ini dosa maut. Benci dan menyembah berhala. Coba gabung jadi satu di jus. Bukan hanya kehilangan warisan, nyawa pun tak ada. Tuhan menentang penyembahan berhala. Tuhan hapuskan nama mereka dari orang-orang percaya. Dihapuskan dari golongan umat pilihannya. Jangan main-main dengan ini. Apapun terjadi di hidupmu, jangan jual Tuhanmu. Ya, kita percaya masuk ke sorga itu karena percaya, bukan karena perbuatan dulu. Jadi kita juga bisa tidak masuk ke sorga, sekalipun perbuatan kita amal sosial, karena kita salah percaya, atau kita menyerahkan kepercayaan kepada hal-hal yang bukanlah Allah sebenarnya. Jikalau hari ini kita main-main dengan keyakinan, superstisi dan sebagainya, iman itu mahal harganya, dibeli dengan kalvari, dengan darah yang tak terhingga.
Jangan dijual cuma-cuma seperti itu aja hanya karena kita sesak nafas di dunia. Atau karena demi kesehatan, atau demi pesugihan, atau kekayaan, atau supaya langgeng dapat jodoh, supaya disukai semua orang. Jangan jual Tuhanmu demi karirmu. Atau demi apapun juga. Yesus sudah sekali dijual dengan 30 uang mata perak. Yaitu oleh tangan Yudas Iskariot. Cukup. Jangan dijual lagi lewat tanganmu dan tanganku. Simeon main-main dengan dua dosa yang Tuhan paling benci. Menyembah berhala dan dosa benci. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Mereka salah urusan mereka. Kalau Anda dan saya mau tetap diberkati oleh Roh Kudus, orang lain salah terserah mereka. Kita jangan ikut-ikut salah di hadapan Allah. Orang lain mau dosa itu urusan mereka. Kita jangan berdosa gara-gara mereka, terseret ke dalam dosa orang lain. Kalau kita berdosa itu Tuhan yang kita lukai, orang lain dosa, sekalipun itu melukai Anda, kenapa Anda harus lukai Allah? Kenapa Anda harus balas dendamnya kepada Tuhan? Bukannya harusnya kita menggandeng Tuhan kalau kita disalahi orang. Jikalau kita melihat orang lain salah, bukannya harusnya kita semakin erat dengan Allah supaya kita tetap berdiri dalam kebenaran. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hindari dosa benci. Hindari penyembahan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan menyembah sujud kepada apapun yang wujudnya seolah-olah Allah. Sebab Allah kita hidup, dia begitu besar, kita tidak perlu melihat dia. Iman timbul dari pendengaran. Yang penting kita taat dan berbuah. Itu Yehuda. Nah, berkat Yehuda adalah sebagai berikut. Kalau kita baca sekali lagi ya, dan inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Pertama, dengarlah Tuhan suara Yehuda. Yang kedua, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Yang kedua, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Yang ketiga, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Yehuda adalah sebuah suku yang diberkati dengan these strengths atau kekuatan-kekuatan ini. Ya, yang pertama, Yehuda adalah suku yang berdoa. Makanya Musa mengatakan begini dan dia menubuatkan, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Jadi orang-orang Yehuda itu rata-rata kira-kira begini. Orang Yehuda itu kalau itu banyak pendoanya, itu suku suka berdoa. Hari ini juga sama ya. Saya kasih contoh. Orang-orang Kristen di Korea itu kuat doanya. Mantap sembayangnya. Mereka seringkali doa fajar pagi sebelum ke kerja itu bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Memang rasanya Tuhan bekerja demikian dengan umatnya di Korea. Mencurahkan roh doa. Orang Indonesia terkenal apa? Gereja-gereja Indonesia itu terkenal puji-pujiannya. Puji-pujiannya hidup, kreatif-kreatif pemusiknya, lagu-lagu baru. Memang Tuhan itu mencurahkan Roh Kudusnya dengan cara yang indah di negeri kita. Dia memberikan banyak jubah pujian kepada gereja. Nah, orang-orang Yehuda itu punya sesuatu yang khas tentang suku mereka. Banyak pendoanya. Karena itu sangat tepat sekali ketika Musa berkata, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Inilah suku yang berdoa. Kalau minta berkat, minta yang ini saja. Jangan minta materi, karena materi uang itu gampang menguap, dicuri dan gampang pergi. Gampang hilang lagi. Kalau Anda minta satu berkat Musa untuk 12 suku Israel ini, satu ini kita bisa contoh dan adopsi. Minta roh doa. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Jadikan aku seperti suku Yehuda yang suka berdoa. Yang bisa lama berdoa, yang bisa sungguh-sungguh berdoa, yang mudah berdoa. Mau minta berkat itu minta ini. Mintalah roh doa. Kadang-kadang kita lihat teman kita ya kan yang bisa berdoa begitu lama. Bukan seperti orang Farisi di pinggir jalan, di tempat umum untuk dilihat orang. Tapi mereka bisa doa di sebuah menara atau kita tahu pelayanannya. Mereka enggak pamer sih, enggak. Cuma mereka bisa berdoa, syafaat. Kadang-kadang kita iri ya. Aku kepingin bisa kayak gitu. Bisa, minta sama Tuhan. Tuhan yang memberimu mampu. Dengarkanlah ya Tuhan suara Yehuda. Inilah suku yang berdoa. Waktu kita berdoa, saya pernah minta dahulu kala, Tuhan kasih aku mampu untuk berdoa. Selain Tuhan memberi saya bahasa roh atau bahasa lidah baptisan Roh Kudus itu. Memberi saya bahasa rahasia sorga untuk berdoa, bahkan berdoa untuk hal-hal yang tidak aku tahu. Ya. Tapi nggak hanya itu saja.
Itu yang pertama. Setelah itu Tuhan memberi saya sukacita di gunung doanya. Memberikan saya kerinduan untuk jadi rumah doanya. Ada orang, gak ada orang, saya suka sembahyang. Sejak saya minta, Tuhan berikan. Suku Yehuda itu begitu. Diberkati Musa begini, otomatis mereka jadi begitu. Ya, saya berkati Anda juga di dalam nama Yesus Kristus seperti Musa memberkati umat Israel. Saya berdoa mulai hari ini, Anda bisa berdoa dengan dalam, berdoa dengan lama, berdoa dengan panjang, berdoa dengan efektif. Lalu, bukan hanya itu, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Kalau berdoa melulu. Iman tanpa perbuatan, kalau tidak dijemput dengan usaha tangan, doa kita itu sembarangan. Karena itu suku Yehuda juga terkenal sebagai suku yang berjuang. Dialah suku yang aktif bekerja. Orang-orangnya itu rajin-rajin gitu lah ya, orang Yehuda itu rajin-rajin gitu. Kayak di Singapura ada pepatah begini, bukan pepatah, ada suatu julukan sih kalau waktu saya dulu sekolah di sana, kiasu. Ternyata itu bahasa Hokkien yang artinya kurang lebih, ini orang pokoknya maunya perfeksionis, maunya menang sendiri, pokoknya mau juara gitulah ya. Makanya itu persaingan sekolah, waktu saya zaman sekolah di situ saja, waktu saya SMP 1, wah berat sekali. Antar sekolah itu saingan yang mana sekolah lebih baik. Di dalam sekolah juga pada saingan antar teman, siapa yang juara? Kiasu katanya. Tapi orang Yehuda itu rajin-rajin, jadi kalau mau cari staff, mau cari pekerja, mau cari suami bahkan, cari orang Yehuda. Ini orang-orang yang aktif. Mereka berkata, doa Musa, berjuanglah baginya dengan tanganmu. Tuhan disuruh berjuang bersama dengan mereka, berjuang untuk mereka dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu terletak atas tangan orang-orang Yehuda yang bekerja dan berusaha. Imannya aktif luar biasa. Minta sama Tuhan roh yang rajin. Yehuda diberkati karena Tuhan, karena punya sifat seperti ini, punya karakter Kristus. Ya, yang ketiga, jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Suku Yehuda juga suku yang berperang. Saya jadi ingat pada waktu Yosua mati. Lalu habis itu sebelum masa hakim-hakim dimulai. Suku mana yang harus maju untuk melawan orang Kanaan dulu? Mereka kan leaderless, nggak ada pemimpin. Suku Yehuda kata Tuhan. Mereka adalah suku berjuang. Mereka adalah orang-orang yang punya jiwa tentara. Mereka tidak gampang menyerah. Suku ini suku yang berjuang, makanya keluar dari Yehuda, itu banyak singa. Secara rohani singa dari Yehuda. Banyak penerobos saudara. Tidak heran, Yabes itu suku Yehuda. Lihat sifatnya. Dikasih nama apes, penyakitan, mati lu, istilahnya begitu. Nggak punya masa depan yang cerah atau masa depannya suram sama sekali. Yabes menerobos dan berkata sekalipun dia dilahirkan dalam kesakitan, dia menerobos keluar dari kandungan. Dan sekarang dia menerobos keluar dari kutukan dan berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kesakitan tidak akan menimpa. Siapa lagi dari suku Yehuda yang kita kenal sebagai satu-satunya tiada yang lain? Yesus Kristus, Juru Selamat, reformer nomor 1 sepanjang sejarah dari Adam dan Hawa sampai kiamat suatu hari nanti. Sampai penutupan penghabisan sejarah manusia ini. Jesus Christ our Lord. I want to see Jesus.